Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun saat ini Anda berada. Semoga kita semua di dalam kondisi yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kali ini saya ingin memberikan komentar terhadap kemarahan Presiden Jokowi terhadap kabinetnya beberapa waktu yang lalu di dalam rapat terbatas. Sebagaimana diberitakan di media massa bahwa beliau jengkel terhadap jajaran kabinetnya dikarenakan dalam situasi yang tidak normal ini, yang ekstraordinari ini, ternyata kabinetnya masih bekerja dengan cara yang normal, yang lelet, yang ayam-ayam saja. Nah, itu sangat menjengkelkan beliau karena beliau sangat prihatin pada nasib rakyat, pada rakyat 267 rakyat Indonesia. Nah, mungkin khususnya kepada yang saat ini sedang sekarat, ya, megap-megap oleh karena PHK, oleh karena kemiskinan yang meningkat itu. Padahal di sisi yang lain, beliau sudah melakukan apa saja, ya, melakukan kebijakan-kebijakan, termasuk membuat peraturan-peraturan yang sangat menopang untuk bergeraknya kabinet dengan lebih cepat, khususnya di bidang anggaran. Menurut Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dana yang digelontorkan 695,2 triliun. Itu untuk kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dunia usaha, dan pemerintah daerah. Ya, tetapi penyerapannya terkendala di level operasional dan administrasi. Itu berarti penyerapannya terkendala di tingkat eksekusi, di birokrasi. Itulah sebabnya kita bisa mengerti kalau Presiden Jokowi marah, jengkel kepada jajaran kabinetnya. Kenapa begitu lelet kerjanya? Sementara rakyat sudah banyak yang megap-megap karena efek dari pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa, ya, melahirkan PHK yang berjuta-juta orang, ya, kemiskinan yang meningkat, dan seterusnya. Ya, tetapi performance dari kabinetnya ternyata normal-normal saja, bahkan tidak cukup proaktif di dalam menyerap anggaran untuk membangkitkan ekonomi, untuk menolong mereka, untuk memberdayakan mereka. Ya. Nah, karena itu kami bisa mengerti dan mendukung kejengkelan Presiden itu, bahkan ancaman untuk reshuffle-nya itu. Kami menghimbau, mendorong kepada Bapak Presiden agar berkenan mengumumkan menteri-menteri mana yang menjengkelkan, ya, jajaran kabinet mana yang kerjanya masih menjengkelkan itu, supaya rakyat tahu, supaya rakyat juga bisa ikut menilai. Itu. Karena itu berbahaya sekali, karena itu sama saja sebenarnya dengan mensabotase kinerja Presiden. Ya, Bapak Presiden yang sudah begitu peduli, begitu kerja keras untuk kepentingan 267 juta rakyat Indonesia, tetapi malah jajarannya, pembantu-pembantunya, ya, bekerja tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Presiden itu. Ya, tidak mengimbangi dengan kepedulian Presiden. Karena itu kami mendukung, sebaiknya diumumkan dan bila mana perlu memang betul-betul di-reshuffle. Sebab itu sangat membahayakan. Mengapa? Karena itu tidak pada tempatnya, pembantu-pembantu dan kabinet yang seperti itu, ya, tidak mengimbangi semangat dan kepedulian dari Bapak Presiden. Ya. Juga kalau ada pendapat dari Gubernur Indonesia Pak Peri Warjio yang mengatakan pejabat-pejabat mungkin trauma, takut dengan pengalaman lalu dikriminalisasi, dijadikan temuan BPK, saya kira ini nggak berdasar. Karena sebagaimana kita tahu di dalam salah satu kebijakan Bapak Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang pada bulan Mei yang lalu telah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Di situ ada pasal imunitas yang sempurna bagi pejabat yang menjalankan tugas kewajibannya dengan etiket baik. Makanya kalau tidak bersalah, tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan perbuatan korupsi, ya, tidak bermental maling, kenapa mesti takut? Tidak perlu takut.
kalau sudah melakukan pekerjaan dengan etiket baik, dengan kesungguhan, dengan akuntabel, dengan transparan, kalau memang masih mau dikriminalisasi, tantang saja itu penegak hukum untuk membuktikan. Ya, itu sikapnya dong, tidak usah takut. Kenapa mesti trauma? Gitu. Kan tidak pada tempatnya lagi mengkambing hitamkan peraturan. Ya, Bapak Presiden Jokowi ini kan sudah mengetahui beliau bukan bekerja sembarangan. Beliau ingin bekerja cepat, tetapi bukan berarti melanggar hukum. Beliau sudah balahan memberikan perlindungan kepada para jajarannya untuk dengan pasal imunitas itu. Jadi keliru kalau masih ada bayangan traumatik itu. Nggak pada tempatnya bayangan itu. Ya, saya berikan contoh yang lain, persoalan kartu prakerja yang sebenarnya sudah berjalan dan oleh KPK dinyatakan itu ada cacat, tetapi toh KPK tidak bertindak. Toh KPK memberikan rekomendasi perbaikan. Ya, itu kan berarti membuktikan sekarang aparat penegak hukum pun sudah lebih memahami semangatnya presiden. Ya, tidak main tindak tetapi justru preventif sekarang. Sebenarnya kalau mau jujur, itu kartu prakerja kan sudah bisa dilakukan tindakan oleh KPK. Kan sudah ada itu tindakannya kan, perbuatannya yang dianggap cacat hukum itu. Tetapi toh KPK tidak bertindak, melainkan memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan. Nah, itu salah satu bukti bahwa sekarang aparat penegak hukum itu tidak main tindak. Ya, sudah lebih ke arah pencegahan. Jadi pernyataan Pak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia ini saya kira nggak pada tempatnya. Justru sekarang yang harus diberikan catatan kritis adalah performance itu. Mental, revolusi mental dari para menteri dan pejabat-pejabat negara ini. Ya, untuk sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Integritasnya itu yang harus disoroti sekarang ini. Jadi tidak boleh lagi mengambing hitamkan ini itu, tetapi kredibilitas, integritasnya, moralitasnya itu yang harus disorot. Itu. Karena itu kami mendukung dari pernyataan presiden gitu. Kalau memang perlu reshuffle, silakan di reshuffle saja. Untuk apa memiliki menteri-menteri yang performance-nya semacam itu, yang kinerjanya menjengkelkan semacam itu. Ya, itu sekali lagi sama dengan melakukan sabotase pada presiden itu, kalau semacam itu. Jadi kami mendukung sekali pada Bapak Presiden Jokowi untuk bersikap tegas, ya, bersikap keras kepada jajaran kabinetnya yang dalam situasi semacam ini pun masih lelet, masih leleh, ya, masih hanya memikirkan kepentingannya sendiri, hanya memikirkan kelompoknya sendiri. Ya, kami mengharapkan presiden tidak segan-segan untuk melakukan tindakan keras mereshuffle mereka, dan supaya kita tahu, rakyat tahu bahwa ini persoalan hambatan ada pada birokrasi, ada pada pembantu presiden, bukan pada presiden. Demikian komentar kami dari Koperasi Probejo yang selalu tetap mengawal, ikut mengawal jalannya pemerintahan Presiden Jokowi. Salam sejahtera.